Halo Jebret tim dimanapun Anda berada, kita kembali dalam acara Nostal Bola bersama dengan saya Bung Ropan atau Papi Ropan. Ini acara mungkin Anda sudah tahu semua, kami mengundang para legend ya, baik mereka yang ada di jurnalistik maupun mantan-mantan pemain sepak bola. Dan saat ini saya kedatangan tamu istimewa saya. Teman saya, sahabat saya, udah lama, kita nggak ketemu dan sekarang kita dipertemukan di acara Nostal Bola di studio Jebret, ya, Media TV. Dan kawan saya ini adalah Bung Yesayas Octavianus. Ya. Ini wartawan senior, ya, dari Kompas, ya, dari Kompas kemudian sekarang, dia dulu melalang buana kemana-mana dan bersama dengan saya juga. Dia akan banyak bercerita tentang suka duka, pengalaman, seru-seru. Kita akan ngobrol dan kita bertemu di sini. Bung Yes, selamat datang. Terima kasih untuk undangan di forum yang begini prestise. Ya, prestise. Kita santai-santai aja, ketawa-ketawa aja, Bung. Kita ngobrol ini ngomong masa-masa lalu, nostalgia. Namanya aja Nostal Bola. Ya, dari Bung Yes ini udah banyak pengalaman. Bukan cuma sepak bola. Beliau ini meliput banyak lah. Ya, tenis meja pernah sama saya, kejuaraan dunia, kejuaraan Asia, kita nonton bersama. Dia meliput sepak bola nasional, sepak bola internasional, dan dia akan bercerita tentang semua itu. Oke, Bung Yes. Ya. Wah, ini kalau ngobrol-ngobrol banyak yang tahu. Mereka selalu baca-baca tulisan Bung Yes ini selalu, kalau apalagi waktu masih di Kompas dulu kan. Kalau pergi ke luar negeri Bung Yes meliput. Nah, mereka nggak tahu ini asal mula gimana sebelum jadi wartawan, guys. Boleh diceritakan nggak biar semua tahu nih? Boleh. Nah, coba. Tapi pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk undangan ini Iya. oleh sahabat saya Bung Roni Pangemanan, Ya. Bung Ropan ya, lebih Ya, akrab ya. siap. Dan ini sepertinya sudah berapa tahun kita berdua belum pernah ketemu. Iya. Iya. Tapi untung belum 1 abad lah. Kayaknya lebih dari 10 tahun loh. Begitu ya? Iya, lebih dari 10 tahun. Masa? Iya. Nggak kerasa juga ya? Nggak terasa. Nggak terasa. Dan kelihatan kita berdua masih tetap muda. Masih tetap ya? Still ya? Dan acara Nostal Bola ini, Iya. Bung Yes mesti tahu, Iya. ini ide dari CEO di Jebret Media, Bung Valen. Simajuntak. Valentina, ya, tahu. Jebret. Jebret. Iya, Valen iya. yang bikin ini acara ini dan mengundang saya untuk jadi host. Iya. Papi coba bikin ini, undang teman-teman, wartawan-wartawan semua yang betul. sudah berpengalaman semua. Iya, Undang iya. dan mantan-mantan bola, maka Betul. jadilah acara Nostal Bola, Bung Yes. Iya. Semua sudah datang teman-teman kita, Bung Yes. Iya. Ya, tinggal Bung Yes ini memang susah sekali, Saya sibuk kira luar sekali. biasa memang acara ini ya. Diisi oleh mantan-mantan Betul. maupun wartawan. Mantan pemain pemain bola. nasional. Iya. Ya. Betul Jadi sekali. begini, Gimana? Ya, pertanyaan coba. tadi itu, ya saya itu waktu itu masih kuliah tahun 1983. 1983. Belum lagi susun-susun skripsi itu untuk Nah. S1-nya. Kemudian saya coba melamar Ya. karena hari itu memang tinggal di abang kandung. Ya. Ya, namanya orang numpang ya. Jadi saya berpikir mungkin ada job yang bisa saya dapat sambil kerja, sambil kuliah. Saya melamar lah, serabutan aja melamar. Masukin ke pos sambil deg-degan menunggu hasilnya. Datang panggilan dari Hotel Borobudur dulu. Di Banten. Ternyata Hotel Borobudur. Seru ini. Lamar sebagai front desk, reception. Ya. Dipanggil. Dipanggil. Panggil, Iya. tes 2 kali tes saja. Terus yang ketiga dipanggil, Anda diterima. Wih. Senang sekali. Senang sekali di Hotel Borobudur, Borobudur, Hotel iya. bintang 5 kan. Betul. Tapi dia bilang, Hmm. hanya permintaan Bung Yes belum kami penuhi. Kami tempati di bagian fooding. Situ ya. Saat bersamaan, puji Tuhan, Ya. saya masukin lamaran juga di Kompas. Tapi PO Box saya nggak tahu itu harian Kompas. Oh gitu. Dipanggil juga. Dipanggil, saya ikut tes lagi. Nah, itu pengumumannya akan minggu depan. Saya bilang ke manajer Hotel Borobudur, Ya. bisa kasih waktu saya nggak untuk 1 minggu ke depan? Ya, saya beralasan karena permintaan saya tidak sesuai ya. Ya. Mereka taruh di fooding, saya minta di front desk. Front desk ya. Ya. Sambil dia bilang, ya kami berharap Bung Yes di kami karena saya melihat CV-nya Bung Yes pemain bola. Saya bilang, iya betul saya aktif. Nah,
Bung Yes bisa bantu tim kami, tim Borobudur ada. Kami latihan di depan itu lapangan Banten. Lapangan Banten ya. Betul. Terus saya bilang oke, terima kasih. Tapi tolong kasih saya waktu seminggu. Seminggu di Kompas diterima pula. Ternyata itu kan media. Ya. Saya berpikir kayaknya saya di media nih lebih cocok. Ya kan? Iya. Akhirnya saya batalkan yang di Hotel Borobudur, terima di Kompas. Lalu bekerja. Dan liputan pertama saya di Kompas itu tenis meja antar mahasiswa di Rawamangun. Iya. Tunggu, sebelum liputan ini begitu, Bang Yes, bagaimana dengan Borobudur? Waktu diterima, keluar? Ya, saya sampaikan ke manajernya lewat telepon. Seminggu kemudian? Iya, mohon maaf. Saya dapat di tempat lain, jadi mungkin kita belum berjodoh di Borobudur. Begitu. Itu kira-kira akhirnya saya diterima di Kompas. Mulai bekerja. Menghadap siapa dulu pertama, Bung Yes? Kan pasti ada bos yang masih ingat nggak, Bang? Ada. Senior ada siapa nih? Pak Suwantoro. Pak Suwantoro. Pak Robi Sugiantoro. Pak Robi Sugiantoro. Kemudian Pak Widodo. Pak Widodo. Ada juga yang terakhir bos saya langsung di Des Olahraga, bagian olahraga, Pak Valens Doi. Valens Doi. Iya. Iya, itu. Mereka semua ini sudah almarhum, Sudah almarhum, kecuali Pak Widodo. Pak Widodo. Belum, Ya, di Jogja Pak dia tinggal. Sampai Tapi Pak sekarang, Suwantoro, Pak Robi, Pak Valen sudah tiada. Siapa tahu Pak Widodo nonton kita berdua nih, Mas. Ya, semoga. Betul. Iya, nanti. Akhirnya saya ditempatkan, karena di Kompas itu sistemnya harus rotasi dulu untuk karyawan baru. Ya. Selama 3 bulan di 3 tempat. Jadi masing-masing tempat 1 bulan. Saya ditaruh di bagian pendidikan, kemudian bagian kriminal, kemudian terakhir di olahraga. Dari 3 des itu ternyata saya lebih kuat di olahraga. Iya, dan memang hari itu Pak Valens memang sedang butuh-butuh tenaga untuk olahraga. Jadi kebetulan sekali karena saya backgroundnya kuat di olahraga. Hampir semua cabang olahraga saya kuasai. Karena saya ini mungkin multi talenta untuk sport. Multi sport saya bisa. Saya bisa main bola, tenis meja, tenis lapangan, voli, atletik. Bisa semua. Jadi mungkin setelah melihat CV saya, mereka lebih senang saya di olahraga. Akhirnya saya di olahraga. Sampai dengan pensiun. Sampai dengan pensiun. 33 tahun. 33 tahun. Bung Yes di olahraga. Bukan main. Jadi itu saya aja baru tahu nih. Kalau Bung Yes nggak cerita soal Borobudur, saya nggak tahu. Kita udah berteman lama. Bung Yes nggak pernah ngomong, baru saat ini bahwa dia dulu diterima di Borobudur, walaupun akhirnya ke Kompas tapi sempat di Borobudur diterima. Bung Yes, liputan pertama sekarang. Tadi kan sempat bilang. Itu apa? Cabang apa waktu Anda dikirim ini? Cabang tenis meja. Hari pertama kerja, Pak Valen kirim saya ke universitas apa di Rawamangun sini, lupa saya. IKIP kalau nggak salah. Untuk meliput tenis meja antar mahasiswa. Saya pulang hati berbunga bisa bikin tulisan agak panjang kan. Ternyata disuruh bikin stopper yang pendek gitu. Saya 4-5 jam di lokasi. Pulang-pulang, udah kau bikin berita pendek aja. 1 paragraf aja tuh berita. Waduh. Itu pun masih diedit lagi. Masih diedit ya? Masih diedit coba. Ya namanya belum pernah tulis berita kan di koran. Jadi ketika suruh bikin berita, ini maunya dari mana nih? Ya kan, akhirnya ya bikin saja. Ternyata diedit, ya udah besok dan digulir terus. Saya tidak langsung disuruh meliput pertandingan besar dengan tulisan yang panjang tidak, yang kecil-kecil dulu dan by proses. Liput renang, atletik, semuanya sederhana dulu, berita-berita pendek dulu. Sampai pada nanti Pak Valen lihat saya udah mampu untuk menulis sebuah pertandingan, baru saya dilepas untuk menulis. Itu pasnya tahun berapa tuh, Pak? Di tahun 8. Saya mulai kerja Mei 83. Mei 83. Kemudian mulai menulis yang benar itu 6 bulan kemudian. 6 bulan kemudian. Jadi 6 bulan itu by proses dengan berita-berita pendek dulu. Kalau ingin tahu, Bu, dari semua cabang yang Anda bisa ini, yang paling dinikmati cabang apa? Sepak bola. Sepak itu. Saya cuma pancing aja ini. Memang sepak bola karena backgroundnya pemain bola. Jadi memang tahu. Pemain bola, betul. Jadi langsung dapat sepak bola nasional sama internasional atau internasional aja langsung? Enggak, lokal dulu. Regional maupun internasional. Internasional, iya. Jadi yang lokal liput di mana dulu kalau bola lokal, cerita lokal dulu nih? Bola lokal ya. Pertandingan hari itu ada Galatama. Galatama, iya. Galatama. Betul. Tapi tidak saja Galatama, Liga Mahasiswa pun
Hajar. Disuruh liput. Ya. Karena saya dulu kan pemain bola di Liga Mahasiswa juga. Dari Universitas Nasional. Ya. Kami main Liga Mahasiswa kan di Kuningan, di Stadion Sumantri Brojonegoro. Kemudian saya juga pemain bola di Liga 1 Persija Selatan. Persija Selatan. Iya, Oh, Liga iya. 1 lewat PS Kompas. PS Kompas. Jadi dan setelah jadi wartawan, pemain bola ini pemain nasional loh, nasional wartawan. Iya dong. Kan bersama Bung Ropan. Bersama, iya dong. Iya. Betul. Berapa kali kita bertanding mewakili DKI ikut, untuk betul. Perwanas kan? Bawa nama DKI. Iya, Pekan Olahraga Nasional. Jadi kita ini pemain nasional juga. Bukan cuma menulis, kita tahu main bola. Dan Iya, versi wartawan tuh. Versi wartawan dulu kan. Dan juara kita paling ditakuti, tim DKI itu paling ditakuti betul. di tingkat nasional. Iya. Bung Yes ini striker, saya di sayap. Iya, sayap. Wah, David Beckham. Umpan Bung Ropan kan yang sering bikin saya cetak gol dengan Benar, mudah. iya. Karena datanya begitu matang umpannya Matang kan. sekali. Saya tinggal ceplos aja gampang. Dorong. Iya kan Wah, itu gitu. kalau Libarski sudah main, wah gitu sama-sama pemain bola. Bu Iya, Yes jadi betul. di nasional setelah itu pertama kali keluar. Sekarang keluar nih. Ini yang menarik ini. Keluar hari itu kalau nggak saya meliput cabang atletik ke Singapura. Atletik dulu, Ya, Singapura. ya, Oke. Singapura. Itu ada lucunya itu. Pertama kali ke luar negeri, ya kan? Dan saya ini punya kelemahan kalau terbang lama mabuk udara. Saya nggak tahu itu hanya kan terbang 1,5 jam atau 1 jam 20 menit. Saya berpikir, wah ini mungkin 3-4 jam mabuk saya nih. Daripada saya mabuk, saya telan 2 antimo sekaligus. Padahal ke Singapura ini. Iya Singapura. Tahu nggak? Waktu landing saya itu masih kayak ayam ngantuk ini, masih fly. Iya. Turun di Changi, Iya. terus karena masih fly betul ngantuk berat itu. Iya. Iya kan? Kan Betul. itu daya tahannya lama itu ngantuk itu. Bisa 12 jam itu. Iya, betul. Koper saya taruh di satu tempat. Kemudian ada base-nya berjarak sekitar 15 meter aja dari koper saya. Lalu LO-nya sudah panggil kita semua dari Indonesia untuk naik segera. Naik bus untuk mau ke kota. Saya pikir lagi mabuk ini nggak mikir lagi koper saya main naik aja. Ketika busnya udah bergerak, Ingat. stop dulu, stop, koper saya masih ketinggalan. Turun lagi ambil koper baru naik. Iya. Saya pikir aduh, benar-benar kayak orang kampung. Jadi Gitu, itu pengalaman pertama kali Singapura, atletik ya. Atletik. Kalau betul. bola pertama kali gimana ya? Waduh, bola. Karena ini banyak nih liputannya banyak. Terlalu banyak. Terlalu Sorry, banyak. saya lupa yang pertama Iya. bola itu di mana, tapi Udah. sangat banyak. Sekarang yang event yang gede. yang gede. Euro kita Ya betul. Ah. Euro itu 1988. 88. Ya, Piala Eropa. Piala Eropa benar. Ketika Belanda juara ya. Wis. Kalau nggak salah saya kan Sama-sama. juga. Iya. Ada almarhum Roni Pati. almarhum Iswadi. Iswadi Idris, Iya ya. kan? Teman-teman tuh. Iya, jadi di Semua sana- Hadi Marsis juga ya? Dari Marsis dari Bola. bola Bola, hari itu. iya, betul. Jadi itu liputan besar pertama saya untuk internasional Piala Eropa 88. Ya. Ketika Belanda kalahkan Uni Soviet di final. Betul. Dan Belanda juara itu. Betul. Dan mempermalukan Jerman di semifinal. Semifinal ya, kalah 2-1. Jerman 2-1 Ya, betul, itu. betul. Semuanya karena berkat penampilan gemilang Basten hari Van itu. Basten. Marco Van Basten. Luar ya, biasa betul. Van Basten. Dan itu luar biasa memang karena pengalaman di situ juga saya itu sama almarhum Roni Pati dalam perjalanan dari Cologne ke Frankfurt naik kereta dia kan perokok berat itu Betul. dan Berarti ya. isapnya bentul biru keras betul itu kan. Iya. Jadi ketika kita dari Cologne ke Frankfurt asapnya itu Kemana-mana. iya kita nggak di kamar, itu kan ada kamar juga keretanya Iya. kan, kita di lorongnya aja. Dia lihat, ini bule pada kabur semua. Akhirnya 2 hari kemudian kita balik lagi dari Frankfurt ke Cologne. Dia bilang, Yes, mau nggak kita duduk di kamar? Oh mau banget. Ada caranya. Caranya apa bang? Gampang. Nanti kau lihat aja. Pasti kita dapat kamar gratis. Ini cerita. Nah, duduk depan pintu kereta Iya. di kamarnya. Kemudian mulai dia sedot. Embus itu asapnya kemana-mana. Kaburlah itu orang dalam kamar. Keluar. Sampai dia bilang, kamu isap ganja? Enggak ini. Kabur. Benar kan Yas? Kita masuk sekarang ke kamarnya tinggal. Itu lucunya tuh. Almarhum Roni Pati. Almarhum, ya. Roni Pati.
perokok berat kan Dia ini ya, kolumnis ya waktu itu. Kolumnis penulis. Kompas ya, betul. Gitu. Laporannya dari Bang Yes semua tuh. Iya, betul. Pertandingan dua. Jadi rame tuh. Jadi di situ Bang Yes di 88 itu apa? Apa saja selain yang tadi cerita yang Bang Yes dapat karena pertama kali meliput ini? Apa kira-kira cerita apa lagi? Ada lagi yang menarik betul. Soal ID card. Ya, ID. Kita ke sana kan Indonesia kan tidak dikenal dan Ya. untuk mendapat ID itu harus wartawan yang timnya dari negaranya, Dari negaranya. terlibat. Betul. Ya. Apalah Indonesia hari itu kan. Saya masih ingat itu Wolfgang Niersberg. Wolfgang Niersberg. Dia kemudian menjadi ketua DFB. Presidennya itu. DFB, Iya, ya. presidennya Jerman. DFB. Jerman, iya. Hari itu orangnya ganteng, dong, masih muda, ganteng. Kemudian saya sama Roni berpikir, gimana nih kita bisa dapat ID card? Karena kita datang 4 hari lebih awal, akhirnya hari pertama datang ke presenternya. Ditanya sama security, mana ini bukti kamu sudah mendaftar untuk dapat ID card? Nggak punya. Tapi kami bawa catatan dari Kedubes Jerman di Jakarta. Rekomendasi. Ya. Rekomendasi. Hanya ada rekomendasi. Nggak bisa. Ya, tunggu aja. Ada 6 jam di situ tunggu, nggak jadi. Waiting list dong ini. Iya, pulang. Besok datang lagi, pagi-pagi datang lagi. Ketemu lagi Niersbergnya, Wolfgang Niersberg. Nggak bisa lagi hari kedua. Hari ketiga datang lagi. Sama juga, ditolak juga. Hari keempat, udah hari H ini terakhir kan. Dia lihat lagi, aduh saya sudah bosan lihat kalian bosan. Udah, dia suruh anak buah, udah bikin kasih kedua orang. Dapat juga akhirnya. Saya bilang alhamdulillah. Begitu. Lega, karena kalau nggak dapat ID card kita nggak bisa meliput. Nggak bisa masuk. Kan Bung Ropan juga tahu kan bagaimana aksesnya masuk ke stadion itu. Sangat sulit kan? Iya, sangat sulit. Ke mixonnya kan? Iya, betul. Kita masuk di area karena press Bung Ropan juga conference. kan udah pengalaman sangat banyak juga meliput, jadi pasti tahu. Memang rame waktu itu dia. Iya, betul. Jadi tapi tim kesayangan Bung Yes waktu itu Belanda ya? Belanda. Sampai sekarang ya? Sekarang lebih fair saya menilai. Kalau timnya bagus saya dukung, kalau jelek enggak lah. Tapi dulu Belanda lagi mantap. Belanda top. Frank Dan Rijkaard. klubnya AC Milan hari itu. Iya, AC Milan. Iya. Frank Rijkaard, Ruud Gullit. Iya, betul. Memang dan lagi top-topnya, betul. Ronald Koeman ya. Iya, betul. Mantap itu. Itu Belanda dulu pantas Belanda. Tapi Bung Ropan kayaknya Jerman. Sampai sekarang kan Jerman. Sampai sekarang Jerman. Tetap Saya Jerman. ingat itu. Iya, harus Ingat. Jerman. Mau Jerman jelek bagus, Tetap Jerman. Mau dia walaupun kalah, dikalahin Korea Selatan 0-2, tetap Jerman. Iya. walaupun Tapi kalah. Jerman hebat loh. Gitu Final ya. kalahin Brasil Wush. 7-1 ya? Semifinal. Semifinal 7-1. final itu. Semifinal. Oh. Final lawan Argentina kan? Messi. 7-1 kan? Nggak pernah Brasil kalah begitu. Di kandang loh. Di kandang loh. Di kandang. Memalukan itu. Tuan rumah lagi. Nah. Ya kan Jadi 2014. Memang nggak salah pilih Nggak Jerman. salah ya. Jerman. 7-1. Mana ada orang bisa kalahin 7-1 Brasil. Di kandang Brasil. Di Jadi kalau Indonesia kalah 10-1 juga nggak apa-apa nggak kan? apa-apa. Sayang Jerman sama Italia sama Brasil nggak pernah kalahin PSSI. Betul ya? Iya, karena nggak pernah Nggak ketemu. pernah ketemu ya? Nggak pernah kalahin PSSI ya? PSSI lebih bagus PSSI dong. Nggak pernah Iya, ketemu ya? Iya, Jerman boleh juara dunia, Brasil juara dunia. Tapi PSSI nggak pernah kalah sama mereka. PSSI nggak pernah kalah sama. Nah, Piala Dunia pertama, tadi Euro nih. Iya. Piala Dunia pertama tahun 90 kalau nggak salah. 90. Coba Bang Yes cerita dulu lagi. Itu juga saya bawa bendera Harian Surya. Oh, Hari Surya. Oke. Surya, Surabaya. Karena Bung Yes yang waktu itu ke sana ya. Itu kan punya Kompas. Ditugaskan memang untuk lagi diperbantukan di Perbantukan, sana. Sehingga tahun itu persis saya masih di Surya. Surya harus kirim orang. Akhirnya saya sama almarhum Rusdi Bahalwan. Rusdi Bahalwan. Dari Surabaya. Lagi-lagi soal ID card lagi. Tidak dapat yang asli. Hari itu sudah bisa akses lewat PSSI. Ya. Hanya karena Harian Surya baru muncul, PSSI nggak kasih jatah. Lalu bos saya bilang, Pak Valens bilang, kita akalin aja. Akalin seperti apa bos? Fotokopi aja yang aslinya. Aslinya kan minta dari Kompas. Kompas kan dapat. Dapat. Nah, fotokopi, kirim berdua fotokopinya ke sana. Sampai sana, alhamdulillah dapat lagi Dapat coba. lagi. Hanya modal fotokopi aja. Wish. Jadi luar biasa. Dapat akhirnya bisa masuk stadion. Nah itu Piala Dunia 1990 Italia. Nah itu luar biasa sekali itu. Karena begitu meriah kan. Meriah sekali dan kayaknya kita kan sama-sama juga. Sama-sama. Ya, sama-sama. Kita kemana-mana kita berdua. kan ke Palermo ketemu Sama-sama gitu Belanda terus. kan itu. Belanda di pulau dia, Palermo. Dan
satu ketika Di kita kan Sisilia, lagi cari Sisilia. makan malam. Kemudian ada tim dana kan datang ke restoran itu. Iya. Hanya kita karena itu protokolnya agak ketat Ketat kita nggak memang. bisa masuk. Iya. Nggak bisa wawancarai Van Basten atau Gullit hari itu. Tapi kita Iya. senang Bung Yes, kita bisa ke Sisilia ya. Oh iya, Kota iya. Sisilia, waduh. Luar biasa, ya. Tempat Sicilia, ya. mafioso dulu di sana, waduh. Iya. Luar Kalau biasa. pengalaman 90 itu sangat menarik memang. Menarik. Dan memang Dan banyak wartawan Indonesia ikut hari itu. Banyak kok. Banyak, sekitar 70 kali itu. banyak kita orang juga bingung lihat ya. Iya, iya. Indonesia nggak kirim tim, Tim tapi 70 wartawan. wartawan banyak. Sampai kita mau main bola waktu itu kan. Iya, jadi mau main bola betul. Main bola. Mau tantang wartawan di sana. Banyak kita tuh. Waduh, sudah semua tuh Iya, ingin ke semua sana. ada di sana. Luar gitu. biasa memang animo Kompas kita. aja kirim 7 orang kali 7 itu. ya? Iya. Ya benar. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Dan memang tahun 90 itu berkesan. Kalau Bung Yes bilang Iya. tahun 88 Euro itu Belanda. Iya. Kalahin Jerman, tapi Jerman kalahin Belanda Belanda, waktu itu iya. di Piala Dunia 90. Iya. Wah, itu ada ludah-ludahin. Dan juara, ya. Juara kan? Frank Rijkaard Frank Rudy Voller. Oh, di betul. Milan kita nonton tuh kita lihat. Wow, rame itu akhirnya Jerman juara. Di tahun 90 jadi itu saling wah, musuh bebuyutan memang musuh bebuyutan, dengan Belanda waktu itu ya. Iya, iya, iya. Lalu Yes, setelah itu Piala Dunia Amerika. Piala Dunia Amerika. 1994. 94. Ya, Hmm. nah, langsung. Itu ada lagi pengalaman menarik. Pengalaman menarik apa lagi? itu? Jadi soal booking hotel. Ya. Kan biasa karena saya sudah pengalaman sebelum ke negara tersebut sudah booking dulu dari Jakarta hotelnya. Nah, jadi nggak salah di Los Angeles hari itu. Ya. Langsung sama Roni Pati. Ya. Lalu terbang datang ke hotel yang sudah kita booking. Lalu kasih nama, paspor, dia lihat. Dia buka komputer. Loh, nggak ada nama Anda katanya. Itu udah sore loh, jam 6. Udah mau maghrib itu, udah gelap-gelap. Iya. Kalau nggak ada. Dan hari itu kan Bung Ropan tahu sendiri. Cari hotel di kota-kota yang venue kan sangat susah sekali. Sangat susah. Kecuali Sangat kita book susah. dari sini, kecuali sudah Betul. book, iya. Sangat susah. Wah, ini kalau nggak dapat gimana? Ini udah buktinya ada semua. Saya kasih bukti sudah booking, sudah transfer DP-nya. DP, iya. Akhirnya dia bilang, Anda punya kartu American Express, Amex atau Citibank? Citibank, iya. Saya Amex sama Citibank. Amex kan dari kantor. Iya. Punya pribadi saya Citibank saya kasih keluar semuanya itu. Kebetulan di tas kecil saya ada dolar. Saya angkat aja dolar taruh di meja. Lalu dia bilang, udah, siapa. Sini, mana. Udah, ini kunci, masuk. Saya bilang, oh bule ini memang bajingan. Memang. Iya. Dia, karena memang saya kan wartawan. Dan wartawan lapangan kan agak kumal-kumal kan. Dia nggak tahu nih kan, dia pikir kan. Dia pikir, ini orang dari mana mau masuk di hotel saya, lagi pikir bisa bayar kali. Nah, ternyata memang bisa kan. Bisa Saya dong, keluar iya. itu Amex, Citibank semuanya. Saya kasih keluar itu amplop ada dolar setumpuk. Baru dia tutup mata, udah cukup masukin lagi. Mana sini. Nih kunci berdua masuk. Kurang ajar gak itu. Aku bilang, Bang Roni, aduh memang ini bule kerjain kita nih. Ya udahlah, yang penting itu udah dapat kamar gitu. Akhirnya meliput. Iya. Kalau nggak salah Bang Yes itu sama Bung Roni itu di LA ya. Karena Ya, saya Los ketemu Angeles. ketemu Budi Sambasi Iya. ya. Iya, itu dia di kota lain. Di Iya, New York saya iya, ketemu dia. betul, Kan? betul. Kalau nggak Itu- salah siapa? Ada Tom atau siapa tuh? Bukan. Tom sama Tom kali ya. Sama Tom ya? Iya. Tapi Bas betul ya. Bas ya, Memang ada- Kompas ya. kirim beberapa dan Aduh, iya beberapa. Pisah-pisah. di Pisah-pisah kota, kan? ya. Iya, saya sempat Iya, ketemu di sana. Betul. Sampai sempat tanya kan ke mereka Iya. tuh, Bang Yes di mana? Oh biasa, dia lagi di LA. Oh gitu ya. Pas kita mendarat di situ kan. Iya, Karena iya. saya ikut kemana-mana Jerman, saya ikut. Iya, betul. Jerman main di mana, saya datang terus. Tapi belum Saya ikut. sampai jadi LO-nya ya. Hah? Oh belum. LO nanti. LO belum. LO kita akan cerita nanti LO. Iya. Jadi kita dengan Bu Yes ini setelah Amerika kita juga meliput itu bukan sepak bola dengan Bu Yes. Iya. Tenis meja juga. Tenis meja, Karena iya. kita sangat dekat dengan Iya. para pengurus di tenis meja. Ada 2 kali kalau nggak salah Iya. ya kejuaraan dunia di Göteborg. Göteborg, Iya, Göteborg, Göteborg, Swedia. Sama di India. Sama di India, New Delhi kalau New nggak Delhi, salah, ya. di India. Betul. Itu Lumayan. Piala Asia. Ya Asia di India. Iya, di India. Tapi di Tianjin yang juga jandunya kok. Iya, Kita ke sana Tianjin juga China. kan? Iya, tiga, Tianjin. betul. Tiga. Ah. Nah, ada cerita menarik ini sama Bung Yes. Kita mulai dari India. India. Wah, di India ini berdua nih. Iya, Kita iya, malam. iya. Coba Bung Yes cerita dulu. Iya. Kita malam-malam makan berdua. Nah, Jadi kita berdua hari itu diundang oleh PT MSI kalau Ya, nggak salah. betul. Masih Pak Ali Said ya. Pak Ali Said, Ya, betul. almarhum. Almarhum, ya. Orang baik itu. Betul sekali, ya. Kemudian manajer timnya
Bung Joni Waworuntu. Bung Joni Warun, wah Bung Joni dengar. Orang Kawanua. Orang Kawanua, iya. Waworuntu. Orangnya baik juga. Iya. Sangat familiar, humoris, sangat Betul. akrab betul. Kemudian satu malam kita bertiga sudah lapar ya kalau nggak salah Lapar, ya. Lapar. Cuaca kan. Cari wah. makan dulu. Tapi Bung Joni ini rupanya terlalu capek, tidak mau keluar. Udah ngana berdua keluar aja. Nanti bungkus buat saya ya, jangan lupa. Ya siap. Nah, Saya udah ketawa dulu. Terus. datang kita berdua masuk ke restoran kan? Restoran. Chinese restoran kan? Chinese restoran, iya. Restoran. Makan. Pesannya terlalu banyak mungkin ya? Banyak kita Iya. pesan. Banyak kita. Pesannya terlalu banyak dan kita belum pesan untuk bungkus. Belum Ah. bungkus. Akhirnya sebelum makan kita pisahin dulu kan? Ya. Pisahin dulu ayam, misalnya satu porsi itu ada 6-7 potong, kita pisahin berapa Pisahin. potong. Nah, Ya. Begitupun sayur kita pisahin dulu. Pisahin, ya. Ini untuk nanti dibungkus. Kan betul kan? Iya. Untuk manajer. Iya, betul. Karena ternyata kebanyakan. Banyak. Ya kan? Ya. Bukan kita sudah makan, belum. Belum. Pisahin dulu untuk nanti dibungkus. Iya. Lalu kita makan. Akhirnya bungkus. Rupanya sampai di hotel, Bung Joni lihat, Ya. kok ini kuantitasnya kok sedikit banyak, sedikit sekali gitu loh. Kalau pesan kan tidak mungkin seperti ini, ya kan? Iya. Pesan kan pasti agak banyak dan kelihatan gitu loh. Nah. Dia tanya, ini ngana berdua ini betul-betul pesan yang baru bungkus buat saya atau apa ini? Ya udah, akhirnya kita pertama mengelak dulu kalau nggak salah. Kita mengelak dulu. Enggak lah, masa manajer kita kasih yang makanan bekas. Tapi besoknya baru kita ngaku nih. Enggak lah berdua bajingan kurang ajar. Enggak, kita belum makan, itu udah pisahin dulu. Udah pisahin dulu, kita Iya, terangkan. baru yang sisa kita makan. Iya. Tapi dia marah ya, sempat marah. Dia bilang, kalian kok saya suruh bungkus itu kan bukan makanan bekas. Dia tetap Makanan bekas. Walaupun kita sudah pisahin tetap dia anggap makanan bekas itu. Tapi habis itu dia ajak, udah kita Iya. makan siang lagi. Makan Ah, ini siang. yang bener ini. Itu tenis meja di Iya, India. iya, tenis Kita, meja di iya, India, kita di betul. Gothenburg, kemudian tenis meja India, baru kita ke Oke. Cina. Iya, Tianjin. Tianjin, kita di Tianjin juga banyak cerita. Tianjin juga di hotel kita ada resepsi yang cantik kalau nggak salah ya. Iya. Nah, kita goda-godain kan? Iya. Karena sama saya yang godain. Iya. Akhirnya dia undang kita makan ke rumahnya. Iya, dia Iya, undang. undang makan. Itu ke LO rumah. dia ya? Iya. Itu rumahnya itu. Mamanya masak, tapi taste-nya kan Kita nggak nggak cocok. biasa, iya nggak cocok. Tapi terpaksa kita Terpaksa makan. kita makan, walaupun memang sangat tidak cocok. Iya. Ya terpaksa ditelan aja. Iya. Ya kan Untuk nggak enak. menghormati. Iya. Untuk menghormati yang undang. Wah, cantik Iya. sekali yang undang Cantik, LO itu. betul. Wah, Bung Yas. Kita ada Iya. teman satu Bung Yas, masih ingat waktu itu. Sama Ya, siapa? siapa ya, ada 3 atau 4 Tiga, orang bertiga kita. kita. Ya. Daniel. Oh Daniel, dan Sian. Dan Sian. Go dia waktu itu kan? Iya, dan Ah, Go. Betul, Daniel dan Sian. ikut dan Sian tuh. Betul, Kita betul. bertiga jalan tuh ketawa tuh. Ketawa. Luar biasa itu. Iya. Namanya gue sudah lupa tuh. LO nya masih ingat nggak Bang Yas? Siapa? Namanya LO tuh dia. Ah, Lupa ya? saya. Udah terlalu lama. Terlalu tuh. lama, terlalu lama. Itu mereka ada berdua. Yang kok. pasti dia cantik. Itu antik. Ada temannya juga kan waktu itu? Ada. Luar biasa. Luar biasa memang pengalaman. Pengalaman Kita. kita. Iya, waktu. iya, iya, Yes, iya. kendala-kendala waktu baik di sepak bola, tenis meja, kira-kira apa kendala liputan yang pernah dirasakan? Kendala apa? Saya pernah mengalami sedikit kesulitan mencari transportasi. Itu waktu di mana itu? Di Italia. Oh, di Italia. Di Di kota Di kota Napoli. Napoli, selatan aja. Agak di Avellino. Oh, Avellino. Avellino. Hari itu kejuaraan apa ya? Saya lupa persis itu. Nah, saya harus ke kota Avellino untuk meliput pertandingan itu. Mau lihat ya? Iya. Mm-mm. Lihat latihan. Lihat kalau nggak latihan, salah. karena ini Iya, kan di Napoli. kayaknya 90, pertandingan, ya, iya. 90. Napoli. Iya, Latihannya di Avellino. Iya, memang. bertandingnya venue-nya di Napoli. Venue-nya Napoli, ya. Latihannya di Avellino. Avellino ya. Saya pergi keluar dari pagi, siang, turun, itu kota sepi sekali. Kayak kota mati gitu loh. Tapi ada halte busnya, dan bus turunkan saya di halte tersebut. Wah, kemana lagi saya pergi nih? Udah nggak tahu saya. Ada tunggu 15 menit, kan lama itu. Dalam kesendirian 15 menit kan lama betul. Iya. Saya lihat dari jauh ada sekitar 200 meter ada anak kecil SMA kali ya, SMP. SMP. Tapi dia lumayan bisa bahasa Inggris, sedikit-sedikit. Saya kejar aja, saya tanya. Bis mau kemana ini? Iya, saya tanya, saya mau ke alamat ini. Ada nggak kendaraan dari sini nanti ke sana? Oh ada.
Nah nanti pulangnya gimana? Pulangnya nanti ada lagi terminal di sini. Bapak harus ke sini lagi. Oh. Akhirnya saya bilang, aduh puji Tuhan. Iya. Akhirnya dapat jalan juga. Akhirnya saya tunggu lagi, setengah jam lagi baru datang itu bus. Hmm. Memang kota kecil betul, Iya. kecil. Nah, akhirnya datang. Bus ya udah naik, habis latihan saya balik lagi ke terminal, udah pulang ke Napoli. Nah itu di Italia. Nah di Jerman 2006 beda lagi. Ya. Itu Brasil itu dia latihan kalau dari Jakarta itu latihan ada di Sukabumi sana. Wih. Jauh sekali. Hmm. Tapi tuntutan kantor saya harus meliput ke sana. Hmm. Hanya ada 2 pilihan, naik kereta tapi nyambung lagi atau sewa mobil langsung pergi pulang. Iya. Saya komunikasi dengan Jakarta, Jakarta bilang udah sewa mobil aja. Ya udah. Ada drivernya, udah jalan. Jadi jauhnya kayak Jakarta Sukabumi itu latihannya. Iya, Bukan Sukabumi, Indramayu. Ush. Indramayu ada 5 jam kalau nggak salah hari itu ya. Wah, itu jauh banget Indramayu. tuh. Iya. Indramayu, jauh sekali. Jauh sekali. Akhirnya baru kembali lagi. Tapi ya itulah, ada masa enaknya, masa Iya, suka dukanya tuh ya. ya dukanya. Hmm. Tapi ya bawa enak aja. Bawa nikmati enak. aja. Iya, Iya, betul. nikmati. Nikmati tuh. Iya, betul. Karena kita kan hari itu kan secara fisik kan masih kuat juga kan. Betul. Jadi bawa nikmati aja. Kalau sekarang kayaknya gempor. Udah gempor, udah nggak bisa. Betul. Iya kan. Ada cerita-cerita lucu-lucu lah di mana Bung Yes pernah alami? Kalau pernah ingat. Di mana lagi ya? Banyak, udah banyak kayaknya, Banyak, udah tapi kelupa ya. ya, Iya, lupa. lupa. Memang banyak Lupa. ini kalau dulu tuh. Iya. Kalau di kereta bagaimana kalau sepanjang naik kereta ada ganjalan atau apa? Ketemu fans, ketemu supporter. Ketemu yang lagi teler lagi apa? Iya, Nah, di kembali ke Jerman 1988 itu. 88 ya. Ada anak-anak muda RMS. Ush. MS. Mulai dari luar stadion itu. Mereka udah bawa bendera RMS dan hari itu kan isu RMS di Jakarta kan ada kencang-kencangnya Kencang ya, kan. iya. Nah, akhirnya saya sama Roni memang tipikalnya Ambon sekali kan. Iya. Akhirnya Bang Roni bilang, yes kita menghindar aja, jangan sampai dilihat kita, ntar kita yang Kita- dikejar lagi. iya, iya. Akhirnya ya udah, masuk kereta pun sama, dari stadion mau ke hotel ada juga itu, anak-anak RMS kan, karena Belanda kan main. Iya. Akhirnya kita menghindar lagi, tapi memang deg-degan juga kalau mereka tahu kita dari Indonesia dan Ambon ya, ini Bahaya kamu juga nih ya. yang pengkhianat ini namanya. Nah, akhirnya menghindar, ya selamatlah kita gitu. Oke, itu banyak cerita-cerita kenangan-kenangan Iya. nih Bung Yes. Betul. Selama meliput masih di Kompas, Surya, Betul. udah banyak Piala Dunia, Euro yang kita meliput. Tapi ada juga ketika kita bermain bola bersama-sama. Ya, Kita pernah ikut Perwanas, Bung. ya betul. Ada cerita menarik nggak waktu kita main Perwanas? Waktu Bung Yes Kayaknya di Padang ya. Padahal. Iya. Ini dia. 1988 juga sebelum ke Jerman. Sebelum ke itu. Jerman, ya, ya. Betul. Jadi kita memang kayak Bung Ropan tadi bilang, tim wartawan DKI itu paling kuat dan sangat disegani kan semua tim. Dan seleksi kita Bung Yes, saya potong sedikit, itu ketat sekali ya. Pelatihnya Ketat. tim nasional semua. Iya, Haricong, Haricong. Sinyo. Iya. Pelatih Ketat betul karena pemain-pemain kita hari itu semuanya berlatar belakang pemain pemain klub. bagus. Iya Pemain benar. klub dan bagus. Bagus semua kan kita. Iya, dan memang kita diunggulkan pasti juara Iya. dengan mudah bisa juara. Mm-mm. Lalu bertanding. Di semifinal kita ketemu Aceh kalau nggak salah ya. Aceh ya? Aceh. Aceh itu kalau dianalogkan dengan liga, Iya. kita itu ada di Liga 1, Aceh mungkin ada di Liga 3. Liga gitu. 3. Ya kan jauh lah itu kan. Jauh iya. Kalah kan kita. Kita kalah. Parkir bus mereka, parkir pesawat Parkir udah, bus. udah Kalah kita. kalah kita. 1-0. Kita nyerang 2 hari 2 malam Bung ya. Iya, kayaknya 3 hari 3 malam. ya. Saya tendang kena tiang, Iya, Gerard berapa Runkel kali, iya. tendang Sama. kena Mister. Betul, Mimi. Mimi. Nah, Mimi Mimi gitu. Mimi kan Kasih. kapten, Mimi Iya. Alkamar. Nah, dikasih kartu kuning, Ya. dia minta lagi, kasih lagi. Kasih, Ya wasit kasih kartu merah. Namun dengan 10 pemain pun kita, Kita masih nekan kita Aceh masih tekan habis-habisan. Bisa-bisan. Tapi yang tahu akhirnya kalah Kenapa itu juga. bisa? Kita setengah lapangan loh. Setengah lapangan. Saya tahu sekali itu kita main. Kita main umpan terus saya dari Selama kanan. 70 menit itu setengah lapangan. Setengah kita lapangan. kena. Tetapi nggak bisa masuk. Iya. Kemudian ada teman siapa yang hari itu? Sakti atau siapa ya? Wah Aceh pasti pakai opo-opo nih. Iya. Ya kan? Setengah main dia pergi kencing itu tiang gawangnya Aceh. Sama juga, Sama juga. tapi nggak bisa masuk. Tapi kok kita sial sekali waktu Sial itu. sekali hari itu, Oh yes, sial. peluang banyak sekali kan. Sial sekali, Tiang, iya. Mistar, Iya. dapat kiper dapat. Betul, betul. Iya. Saya pun sebagai
tukang pencetak gol Iya. itu, hari itu saya juga berpikir kok nggak bisa bikin gol ya. Benar. Udah gitu lawan tim yang memang kelasnya jauh di bawah kita pula. Ya, memang Aneh. jauh. Kita lewat-lewat, saya lewat Aduh. berapa kali, saya lewat banyak sekali itu saya umpan ke Pramadi nggak Iya, masuk, iya, Pramadi tiang gawang. Dia nggak- Pramadi bilang gimana ya? Katanya. Susah. Akhirnya kalah. Iya. Ah, Pemain. kemudian salah satu teman kita sekarang ini Hardiman Koto. Hardiman, Ah. ya, dia perkuat Padang. waktu Dia itu kan. main lah di tim wartawan Kalau Padang. nggak salah pertama lawan Padang kita kalahin dia. Kalau lain telak 5-0. 5-0. itu. 5-0. Satu-satunya yang bagus di tim Padang hanya Hardiman. Hardiman benar. Gelandang kan cuma dia sendiri. Gelandang. Iya. Terus Ya, Bung. 5-0. Ah. Nah, selesai bertanding, malam ketemu, ngobrol-ngobrol, dia samperin saya. Dia bilang, "Bang, saya Hardiman Koto." "Iya, bagaimana?" "Bang, boleh nggak ajak saya ke Jakarta? Saya pingin jadi wartawan. Saya Iya, sekarang iya, lagi bantu-bantu harian Singgalang di Padang." Ah. Terus saya bilang, "Ya bisa saja, men. Hmm. Datang ke Jakarta. Banyak kok, ada Kompas punya Persda, ada juga Harian Surya di Surabaya, Ya. ada juga tabloid bola. Bola, iya. Ya coba aja. Beradu nasib siapa tahu kan ya ada jalan untuk kamu nantinya. Datang memang dia, tapi ke Surabaya dulu. Hmm. Nah, saya itu kemudian ada diperbantukan di Surabaya tahun berikutnya ya, Ya. 1989. Nah, saya itu dipercaya oleh Pak Valen untuk mendidik wartawan-wartawan baru. Ya. Salah satunya Hardiman. Oh, Nah, gitu. Jadi Hardiman itu anak didik saya itu pertama Betul. di Harian Surya. Setelah dari Harian Surya hanya berapa bulan dia move ke Jakarta di Persda. di Persda. Persda itu perusahaan daerah punya Kompas Betul. ya, Ya, di ya. beberapa kota. Nah, pusatnya Persda ada di Jakarta. Dia di Persda sebentar baru kemudian pindah lagi ke Majalah Bola dan seterusnya. Ya, itulah kisah teman kita Hardiman. Teman kita, jadi kita dulu kita kalau citra bola sama Bang Yes ini udah paling enak kita. Kita bermain udah paling enak udah. Paling Betul. top udah. Dulu. Semua tim takut kalau ketemu kita. Takut ya. Apalagi kalau sudah lihat Bung Yes di depan, wah striker paling garang tuh. Dan Itu Bung Ropan sendiri dari sayap kan sangat sulit untuk dihadang sama bek lawan. kira-kira begitu. Lincah-lincah, pokoknya ditebas lolos aja. Lolos. Dan Pokoknya angkat pun enak. Angkat. Kita setelah lolos kita mesti lihat Iya. dulu Bung Yes di mana ini. Iya. Sama Pramadi Betul. Husaini di mana nih. Iya, betul. Wah, kita Iya. angkat bolanya tinggal Betul. bang. Wow, kaki kirinya tuh geledek bener. Langsung masuk aja. Langsung masuk tuh first time tuh. Wow. Lawan Jawa Barat kita hajar tuh. Wah. Hajar. Ada Hajar. 4-0 kalau itu dia hajar ngomong Yes 3 gol mah beliau hajar terus kita kasih 3-3 bola asis kan. Wah, beliau top skor. Luar biasa memang ya. Luar hari biasa itu ya, kita luar waktu biasa. itu. Betul. Nah, Bung Yes, kalau Anda melihat sekarang setelah ini kita bicara-bicara santai aja, ini Ya. bagaimana di mata Anda soal sepak bola kita? Masa depan sepak bola kita ini? Sepak bola nasional ini memang di bawah Sintayong ini bagaimana menurut Anda? kadang-kadang saya sudah sampai pada titik nadir frustrasi gitu. Frustrasi, ya? Sebagai orang luar. Orang luar artinya tidak di dalam federasi Iya, gitu ya. iya. Karena apapun kami dari luar hanya bisanya sampai pada berteriak, Teriak. memberi saran, bahkan memberikan kritik-kritik yang Iya. tajam. Tapi semuanya berlalu aja. Betul. Dan saya kan 33 tahun Iya. sebagai penulis, sebagai pemain bola, sebagai praktisi sepak bola. Iya. Karena saya juga sudah bisa menyelenggarakan turnamen bola. Nah, Bung Yes Sitan. Dan saya pun pernah menjadi supervisi Pak Jokowi Nah, ini kita akan ngomong nih. Iya. 2016. Betul. Untuk mereformasi sepak bola nasional. Nah, Jadi saya ini sebetulnya kalau bicara bola sudah multi talenta di sepak bola. Baik sebagai pemain, sebagai penulis, betul. sebagai praktisi sepak bola, Praktisi sebagai sepak bola. penasehat sepak bola. Penasehat, Saya iya. sudah semua. Hmm. Sudah semua. Jadi ya tinggal belum jadi ketua umum aja. Ketua. Kemarin hampir exco ya? Wah. Ya, hampir exco. Tapi mesti masuk, Majes mesti masuk. Hampir exco. Biar membenarkan sepak bola kita jadi jalan yang benar. Ya. Iya kan? Tim bagus lah. Jadi 2016 memang saya dipakai Jokowi untuk Ya. supervisi. Supervisi. Sebagai supervisi Iya. beliau. Betul. Jadi hari itu kan Pak Jokowi baru muncul, ya kan. Jadi beliau lewat Pak Teten Mas Duki Pak Teten ya. sebagai KSP hari itu SPI ya. mengajak saya dan juga almarhum Torik Hadat. Pak Tori. Ya, dari majalah Tempo. Tempo. Kami berdua dan Pak Teten jadi 3 orang sebagai supervisi untuk Pak Jokowi dalam reformasi sepak bola. Ya. Lalu saya berikan saran-saran dan juga rekan Torik
Tapi ternyata masuk pada kongres yang kemudian memilih Pak Edi Rahmayadi Sebagai ketua umum. sebagai ketua umum. Memang itu ada skenario Pak Edi didukung oleh Pak Jokowi, itu betul. Iya. Nah itu dapat saran dari saya juga. Oh, iya iya. Ya, ini baru saya buka Mm-mm. karena dalam pertemuan pertama dengan Pak Jokowi, beliau minta dari saya, tolong Bung Yesayas, karena lebih kuat pengalaman di bola dibandingkan Pak Teten dan Pak Torik, tolong mencari figur untuk ketua umum PSSI. Tapi dengan syarat kalau bisa non partisan, bukan orang partai. Orang partai ya. Lebih bagus kalau dari angkatan hijau atau coklat. Saya coba berdiskusi sana sini dengan rekan-rekan saya yang punya wawasan lebih banyak. Salah satunya dengan almarhum Muhammad Jain. Oh, Jain, ya. Lalu Bang Jain bilang, yes, kayaknya Pak Edi Rahmayadi. Sekarang beliau itu Panglima Bukit Barisan, Medan. Dan hari itu memang Pak Edi itu lagi urus sepak bola Medan dengan baik. Oh, waktu Pak Edi di Medan ya? Ya, akhirnya saya coba bikin CV-nya Pak Edi, lihat di Google, saya sampaikan ke Pak Jokowi. Beliau tanya, ini udah benar ini? Tidak ada yang lain, tidak ada Pak Presiden, tidak ada. Oke. Hari itu wakil ketua harusnya ada 2. Tapi saya merujuk 1 karena saya lupa hari itu bahwa ada 2. Wakil ketuanya itu Pak Mudai Madang. Mudai Madang. Nah, dia memang non partisan, tapi orang yang memang mencintai olahraga, Ya. tidak khusus sepak bola ya. Iya. Dia dari Palembang itu, Oh. Mudai Madang, pengusaha Iya. dan mencintai olahraga. Iya. 2 orang ini saya kasih ke Pak Jokowi dan beliau lihat sebentar, setuju, oke, jalan. Kemudian bagaimana mereformasi PSSI hari itu? Kami bertiga usulkan kepada Pak Jokowi, ini logonya sudah ada, Pak Edi Rahmayadi. Ya. Tinggal gerbongnya, gerbong itu esko. Oke. Nah, komposisi esko itu ada 15 orang. 1 ketua, 2 wakil, dan 12 anggota. Ya. Nah, kalau bisa Pak Presiden, 12 anggota ini pun dari kami. Jadi 1 paket. Karena masalah yang paling urgen di PSSI adalah di eskonya, bukan di kepalanya, bukan di ketuanya. Kalau esko ini tidak sejalan dengan ketua, pasti ketua akan ambruk. Ya. Dia setuju, oke, betul. Setuju Pak Jokowi. Lalu kami bertiga, lebih banyak saya sih, mencari esko 12 ini. Sebelum dibawa ke Pak Presiden, saya sama Torik matangkan dulu nama-nama ini dengan berbagai alasan, mengapa si A, si B, si C, sampai yang 12. Oke, ketemu, saya minta Torik supaya serahkan ke Pak Teten untuk diteruskan kepada Pak Jokowi. Di forward itu. 2 minggu sebelum kongres di Ancol, Ya. saya ketemu Pak Edi untuk konfirmasi lagi. Apakah 12 esko ini sudah ada di tangan Pak Edi? Artinya sudah diturunkan dari Pak Jokowi kepada Pak Edi. Ya. Ya. Beliau tidak menjawab, sama sekali tidak menjawab ya atau tidak. Dan itu saya bertanya di ruangnya Pak Edi di Kostrad, Kostrad. di Ya. Gambir. Gambir. Ya. Ada beberapa orang juga hari itu di situ yang mereka saksikan. 2 kali saya bertanya kepada Pak Edi. Gak ada jawaban. Tetap tidak menjawab ya atau tidak. Wah. Dan beliau hari itu dengan pakaian dinas, bintang 3 kan. Iya. Terus saya berpikir, jangan 3 kali, bisa-bisa saya ditembak nanti. Udah, akhirnya saya keluar, pulang. Saya berpikir, pasti bukan punya saya. Atau bukan punya kami bertiga yang dipakai. Dan memang benar. Iya. Mereka sudah bikin esko versi sendiri. Versi lama, orang-orang yang memang selama ini menjadi biang kerok kehancuran sepak bola Sepak bola nasional. nasional, iya. Ya. Nah, akhirnya terjadi ketika Iya. kongres di Ancol, nama-nama mereka yang muncul, Betul. bukan nama-nama yang dari kami bertiga. Nah, itu. Mengapa itu bisa terjadi? Karena memang ternyata di tim 3 ini ada yang berkhianat. Sehingga tidak terakomodir 12 esko itu. Kalau terakomodir jadi bagus dong ya. Ya, kalau diakomodir pasti bagus. Bagus ya. Karena 12 esko itu orang baru semua. Bar semua. Dan memang orang-orang yang
loyal untuk membangun sepak bola. Dan itu yang diinginkan Pak Jokowi. Iya. Nah ternyata tidak terjadi. Akhirnya Pak Edi naik, belum lama mundur lagi kan. Bahkan diturunkan Turun oleh mereka Esko. sendiri. Iya. Nah, Betul. terjadi kan. Iya. Nah untuk itu saya berharap Pak Jokowi harus menyadari itu sekarang. Bahwa tahun 2016 itu udah terjadi kesalahan. Tahun depan pemilihan lagi nih. Ya 2023. Jadi harus. Ya betul. Saran Bung Yes bagaimana? Jokowi harus turun lagi untuk membenahi ini. Harusnya, karena untuk memperbaiki sepak bola sekarang tidak bisa lagi kita berharap kepada voters, pemilik suara. Tidak Voters bisa. sudah Karena mereka ikut bermain, ikut bermain, terlibat. iya. Jadi satu-satunya, sebetulnya tahun 2016 itu sudah bagus sekali, sudah bagus. Caranya sudah benar, Presiden ambil alih itu. Nah, kalau tahun depan Pak Jokowi benar-benar turun dan benar-benar transparan, artinya saya dukung si A. Silakan memperbaiki sepak bola. Mantap. Nah itu harus begitu. Harus Jadi begitu. jangan lagi samar-samar, tetapi harus langsung tegas saja. Sepak bola Indonesia harus diperbaiki. Saya tunjuk si A jadi ketua. Esko pilih sendiri. bikin. Muka lama semua tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Harus ada Jangan lewat footers lagi. pernyataan seperti Iya. itu. Kalau lewat footers lagi, habis. Itu tidak bisa. Tidak bisa. Tetap rusak lagi. Tetap berusaha. Karena yang bercokol mereka lagi. Dan saya masih ingat ketika beliau ketemu pertama dengan saya dan memang ada keinginan besar dari beliau untuk mereformasi sepak bola, Ya. beliau bertanya ke saya, Bung Yes, kalau kita tidak mereformasi sepak bola saat ini, selamanya akan hancur. Saya bilang, setuju Pak Presiden, itu yang mau saya katakan kepada Bapak, tapi Bapak sudah mendahului menyebut itu. Di periode Bapak ini harusnya Bapak melakukan reformasi total. Untuk memperbaiki dan mengubah wajah sepak bola Indonesia seterusnya. Kalau Bapak tidak mengubah, pasti hancur. Mudah-mudahan Pak Jokowi itu masih ingat omongan dia itu. Pasti. Dan beliau masih punya tahun Iya. depan Iya, untuk memperbaiki kesempatannya, ini. iya. Kalau enggak ya, Betul. beliau boleh hebat di infrastruktur ekonomi Iya. dan mungkin hukum, Iya. tetapi kalau beliau tidak memperbaiki sesuai janjinya, ya beliau tidak bagus di olahraga pasti. Betul. Khususnya sepak bola. Apalagi kalau melihat wasit sekarang sudah parah, Aduh. parah habis Udah parah, ya. udah parah. Itu sulit tuh. Udah parah. Udah- Jadi memang tahun harus depan saya berharap Pak Jokowi harus turun tangan, intervensi langsung. Ya. Benar. Intervensi Mudah-mudahan langsung. Pak Jokowi bisa lihat ya, bisa menyaksikan ini omongan Betul. saya dan Bung Yes untuk Betul. memperbaiki tatanan sepak bola nasional kita. Dan itu ya. janji beliau. Itu janji beliau. Apalagi sudah Iya. dijanji oleh Pak Jokowi. Ya, janji. Ayo Pak, mainkan ini. Saya berharap Pak Iya. Jokowi nonton video ini dan beliau akan laksanakan janjinya tuh di tahun depan ketika Kongres PSSI berlangsung. Biar kita sepak bola kita maju punya ke Ya, depan ya. betul. Bisa Karena hanya pembenahan. tinggal Pak Jokowi yang bisa mereformasi Iya. ini. Melakukan itu. Kalau yang lain nggak bisa. Betul, Yang tidak lain bisa. Tidak bisa. Jangan berharap pada voter. Oke Bung Yes, Ya. ini terima kasih banyak ini. Terima kasih Sudah sama-sama. kita sudah hampir 1 jam ini ngomong Ya, ini. saya Ini- juga merasa Mantap terhormat sekali ada di forum ini. Ini luar biasa. Yang penting yang buat saya itu kuncinya tadi tuh intinya. Ya. Pesan-pesan tadi buat Pak Pak Jokowi. Presiden kita. Ya, betul. Biar sepak bola kita selamat. Ya, betul. Maju Betul. itu. Betul. Baik sekali, Bung Ya. Yes. Tapi biasanya Bung Yes sebelum kita mengakhiri Ya. berdua, ini selalu ada nih. Ada permainan sedikit yang Anda harus jawab cepat dengan alasannya apa yang Anda bisa pilih. Misalnya Van Basten sama Rijkaard, pilih mana? Bung Yes bingung. Oh, Van Basten. Ya. Kenapa pilih Van Basten? Oh, karena dia hebat, dia ini. Jadi Ya. itu Bung Yes bisa jawab ini. Sudah disiapin oleh teman-teman. Biasa ini setiap di akhir nih Bung Yes. Ya, enggak apa-apa, Nah, semoga ini- bisa. Iya, nggak kecil-kecil, biasa aja ini. Kita mainkan. Ya. Wah, mudah-mudahan ini baru dikirim sama Abrar CSO ini. Ya. Oke, kita akan bicara ini dengan jawaban yang cepat dari Bung Yes ini. Mike Tyson Ya. atau Muhammad Ali? Muhammad Ali, Kenapa? stylish. Cepat, bagus sekali ini. Cap. Muhammad Ali. Stylish tuh, memang hebat beliau Muhammad Ali. Oke, Bung Yes. Mantap. Suryo Agung atau Sohri? Ini pelari ini, atletik nih. Kalau nggak salah. Sohri kan pernah juara Iya, cepat pemain kita. ya, Sohri, betul, iya. betul. Muhammad Ali. Dua-duanya nggak saya ikuti, tapi Iya. kayaknya sorry deh. Sohri. Ya. Itu kenapa Bung Yes? Alasannya karena biar nggak ikuti Sohri karena Anda mungkin pernah dengar Karena dia masih muda waktu itu iya, dia berlari. Iya, betul, larinya Iya kan? bagus, ya. Betul. Oke, Jerman 1990 atau Jerman 2014?
Nah, kan 90 kita liput tuh. 90. 90. Kenapa 90 Bung Yes? Ya karena Bung Ropan duduk samping saya dan Jerman juara dan Bung Ropan jingkrak-jingkrak. Ya. Wah. Nah, secara tim memang Jerman bagus. Bagus waktu itu ya. Ya, bagus. Materi pemainnya lengkap. Klinsmann, Voller, Ya. Mateus Ya. Bagus emang. Litbarski. Ya. Memang betul. Lengkap, Apa yang Bung Yes bilang memang pas. Memang Lengkap semua. Lengkap mereka tuh. Jerman 90 Bung Yes pilih dan sekarang Dan mereka bisa kalahkan Argentina di final. Final. Argentina dengan Maradona. Dengan Maradona. Ya. Maradona. Waduh. Dan Argentina memang apa hari itu? Caniggia Di ya. pembukaan kalah dari Kamerun 1-0, di final kalah dari Jerman 1-0. Kalah dari Jerman. Nah, betul Maradona sekali, dua-dua iya. ada. Iya. Itu dulu waktu lawan Kamerun tuh masih Roger Milla ya. Roger Ya, Milla. Roger Milla, Andre Kesak, Andre Kanabiyik, Ya. Omambiyik Ya, bikin gol luar biasa itu. Oke. Kita sama-sama ada di stadion. Kita hari itu, stadion ya. bikin di pertandingan pertama bukan di Roma ya, Bung Yes? Iya. Ramai itu. Luar biasa. Di Oke. Milan itu. Di Milan ya? Milan. Milan. Ya, di San Kita- Siro. San Siro. Kita Milan, Roma, Napoli, kita hajar terus ke Turin, sampai Iya. ke Sisilia, Iya. semua kota. Iya, Palermo, Kita, Sicilia. kita mainkan tuh. Betul. Oke, Brasil 2002 atau Ya. Brasil 94? 94. 94 juara dunia. Iya. Wah, kenapa pilih 94? Karena 94 karena memang tegang betul. Di final mereka harus tos-tosan sama Italia. adu penalti. Ya. Wah, yang Roberto Baggio Ya. hajar Ya, itu. ya, Wah, itu betul. Romario ya. Ya. Bebeto Romario Ya, ya. betul. Oh, mantap. Oke, ini terakhir. Christian Gonzalez atau BP? Bambang Pamungkas. Gonzales lah. Gonzalez. Bukan BP. Biasa enggak pilih Enggak, BP. Gonzalez. Kenapa, Bung? Yes, pilih Gonzalez. Alasannya apa? Christian Gonzalez. Dia itu ketika di kotak penalti naluri untuk cetak gol itu lebih tinggi. Oh, gitu. Iya, momentum yang dia pakai tuh lebih pas, lebih cepat gitu. Iya. Nanti mengambil keputusan di kotak penalti itu lebih cepat. Dan gol-golnya dia tuh kelihatan mudah, tetapi kalau tidak dilakukan dengan baik jadi sulit. Oke. Iya. Gitu ya. Jadi Gonzales. Gonzales dipilih. Jadi itu jawaban terakhir, tapi sebelum juga kita kunci menutup, ini ada titipan Bung Yes. Ini Ya. jawabannya singkat aja sebenarnya, nggak usah banyak-banyak. Ini bagaimana pandangan Bung Yes soal naturalisasi saat ini pemain-pemain yang pernah dengar Bang Yes? Yang Oh, rame. Rame Saya kan ikuti naturalisasi dari saya. Belanda dari apa? Iya. Menurut Bang Yes gimana pandangan Bang Jawab Yes? singkat apa panjang? Jangan panjang-panjang lah. Kan bisa diolah sama Bung Yes. Begini. Ya. Kepentingannya dulu. Kalau saat ini kepentingan ke sebuah kejuaraan saja, Ya. saya kira tidak perlu. Tidak perlu. Mendingan kita by proses untuk menciptakan pemain-pemain lokal kita menjadi hebat Itu. beberapa tahun kemudian, daripada kita mengejar gelar sesaat tapi habis itu hancur lagi. Kembali ke titik nol. Iya. Karena Sains termasuk salah satu orang dari 4 wartawan 2009 itu dikirim oleh pengurus PSSI oknum Ya. ke Belanda untuk Belanda. naturalisasi. Ya, saya dengan, tahu tuh. Ya, dengan tujuan untuk meningkatkan sepak bola Indonesia. Hmm. Bukan untuk mengejar gelar juara, tidak. Ya. Nah, sekarang naturalisasi yang sekarang Gelar? oleh Sintayong itu golnya adalah juara. Nah, ini yang Juara. salah, nggak boleh. Salah. Jadi Anda nggak kurang ini ya, nggak. Tidak pas. Tidak pas. Tidak pas. Oh, itu jawaban Bang. Ya. Padat, singkat, jelas dari soal naturalisasi ini. Ya. Itu dipandari Abrar luar biasa ini sama Gary ini, mantap ini. Jadi terima kasih Bang Yes. Terima kasih. Sudah menjawab semua Ya. pertanyaan saya. Kita bertemu juga dengan Bung Yes sudah Ya, lama, terima kangen-kangenan kita berdua. Ya. Oke, sampai di sini pembicaraan saya di acara Nostal Bola bersama dengan sahabat saya, ya, wartawan senior, ya, Bung Yesayas Octavianus. Sampai kita akan ketemu dalam acara Nostal Bola di edisi yang akan datang. Ciao. Ciao.